Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini kita masuk surat 3 Yohanes. Ini juga cuma satu pasal, ya. Dan sebelum kita bahas, ada 3 nama di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama Gaius, karena memang ini sebenarnya suratnya ini untuk Gaius, ya. Tapi ada disebut di sini Diotrephes, ya. Yang kedua. Dan yang ketiga ada disebut di sini Demetrius, ya. Ketiga orang ini masing-masing ya Rasul Yohanes memberikan pesannya. Namun sebelum kita masuk kepada 3 orang ini, mari kita mengulang dulu sedikit konteks Rasul Yohanes yang dia menyebutnya penatua. Karena penatua dalam konteks komunitas Yohanes itu berbeda dengan penatua dalam konteks komunitas Petrus maupun dalam konteks komunitas Paulus. Bedanya di mana? Karena dalam konteks Rasul Yohanes, penatua di situ tidak memiliki otoritas lagi atas gereja-gereja yang digembalakan. Tidak semua. Karena gereja di dalam konteks Rasul Yohanes sudah jatuh karena 3 ajaran sesat itu. Dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 itu disebut Nikolaus yang mengizinkan masuknya hierarki ke dalam gereja. Kemudian Jezebel yang para pemimpin merampas otoritas gereja yang tadinya itu otoritas Roh Kudus, ya. Tadinya itu murid-murid itu dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian ditarik menjadi mengikuti para pemimpin dengan ajaran palsu. Kemudian Bileam, ini Jezebel, ini Bileam, yaitu di mana para pemimpin melakukan perdagangan di dalam jemaat gereja. Maksudnya dagang itu bukan jual makanan, ya. Ada seorang gembala sidang, dia bilang nggak boleh sekarang di sini dagang, ya, katanya. Dia dagang maksudnya ada orang habis kebaktian tuh suka bikin makanan kue-kue begitu, ya. Di sini tidak ada dagang, katanya. Dia tidak ngerti. Dia sendiri yang sebenarnya sedang dagang karena dia menjual firman, menjual karunia, menjual apa-apa dan dia mendapat uang dari jemaat. Itu kan dagang, ya. Dagang itu tidak harus menjual nggak harus jual barang, ya, jual jasa juga itu dagang juga namanya, ya. Jadi yang dimaksud dagang di situ Bileam itu dia bernubuat, dia melakukan apa sesuatu gitu dan mendapat upah, menjual nubuat begitu, ya, kalau Bileam itu kan. Nah ini karena 3 ajaran itu gereja sudah jatuh, gereja sudah pecah. Nah, Rasul Yohanes sebagai penatua, dia hanya punya wilayah pelayanan itu di Asia Kecil, provinsi itu yang ada gereja-gereja 7 gereja itu. Itu sebabnya Rasul Yohanes ketika dia melayani, mengirim surat, itu pun suratnya surat umum, 1 Yohanes, ya. Tidak ditujukan kepada satu lokal tertentu. Jadi dia melayani secara umum aja begitu. Dia bilang, kami beritakan firman hidup, kalau kalian menerima, kalian akan dapat fellowship bersama dengan kami. Dan fellowship kami dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi ada jarak antara, ada perbedaan sini kami dengan tim Rasul Yohanes, dan itu kalian, kamu, ya. Tapi orang-orang ini orang-orang yang dikenal Rasul Yohanes, ya. Anak-anaknya, anak-anak rohaninya juga itu. Tapi mereka kayak Diotrephes itu mengucilkan bahkan, ya, Rasul Yohanes dan timnya. Nah, konteks ini penatua seperti ini harus kita paham, ya. Jadi Rasul Yohanes tidak melayani di satu lokal tertentu, tapi dia melayani secara umum kepada satu wilayah, region gitu. Kemudian kadang-kadang dia melayani kepada ibu-ibu dan anak ibu dan anak-anaknya, ya, satu keluarga lah katakan begitu. Dan dia kadang juga melayani secara pribadi, ya, ini Gaius, ada juga di situ Demetrius dan sebagainya. Ini yang pertama, ya, latar belakangnya. Jadi kita sudah tahu ini. Mari kita masuk sekarang kepada Gaius, ya. Gaius ini dikatakan di sini, mari kita baca dulu dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran, ya. Nah, mari saudaraku kita melihat dulu ini, ya. Ayat ini, ya, salah satu ayat yang dikutip oleh para pendukung teologi sukses, karena dikatakan di sini, dikatakan engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, jadi teologi sukses atau prosperity teaching ini berpandangan bahwa kalau seseorang itu ikut Tuhan atau bukti seseorang itu diberkati, maka ya tentu dia berkelimpahan dalam arti kaya lah, ya. Kemudian dia juga badannya sehat-sehat, ya. Kemudian dia tidak banyak mengalami masalah baik dalam bisnisnya, dalam keluarganya, ya, dalam kehidupan pribadinya, tidak ada ya masalah begitu. Jadi Injil makmur atau Injil sukses ini sudah sangat merajalela di dalam dunia kekristenan. Bahkan bisa dibilang dunia kekristenan itu Injilnya fokus kepada kebutuhan manusia itu, akan kesuksesan itu, ya. Saudara akan lihat, pertama diberitakan kasih Tuhan, tapi tetap diarahkan kepada kebutuhan manusia itu, ya. Kebutuhan jasmaninya, ya, arahnya ke sana. Di sini dibilang soalnya sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Nah, mari kita melihat dulu apa makna daripada ayat ini, karena setiap ayat harus dilihat konteksnya. Di sini Rasul Yohanes memberikan katakanlah salam, ya. Dia atau doa, bahkan ini Rasul Yohanes berdoa, aku berdoa kepada Gaius, karena Gaius itu seorang yang dikatakan di sini seorang yang hidup dalam kebenaran, ya. Jadi jangan salam ini atau doa ini enggak untuk semua orang juga. Ini kasus khusus di mana ada seorang yang namanya Gaius, seorang yang hidup dalam kebenaran, bahkan tindakannya juga di sini nanti dilihat. Ayat 5, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang asing. Di sini maksudnya tim Yohanes. Jadi tim Yohanes ini disambut oleh Gaius, bahkan didukung, ya. Secara finansial juga ini kelihatannya didukung oleh si Gaius ini. Sehingga sudah sewajarnya Rasul Yohanes berdoa semoga Gaius ini yang sudah hidup dalam kebenaran, satu, kedua juga mendukung pekerjaan Tuhan dalam kondisi beda, ya, dalam kondisi gereja sudah jatuh di mana banyak Diotrefes bangkit, orang-orang yang ingin terkemuka itu yang menarik para murid kepada dirinya. Tiba-tiba ada seorang seperti Gaius yang hidup dalam kebenaran dan menolong timnya Yohanes. Jadi sudah sewajarnya lah Rasul Yohanes itu berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Nah, ayat ini tidak bisa ditarik dari kasus khususnya, kemudian diterapkan kepada seluruh orang Kristen, ya, bahwa Tuhan berkehendak semuanya sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Bahkan akhirnya ditambah lagi di sini kan yang berkelimpahan secara jasmani, tidak banyak masalah, itu nggak boleh, ya. Ayat ini bukan suatu pengajaran yang tegas bahwa Tuhan berkehendak semua orang yang percaya itu sehat-sehat, kaya, tidak banyak masalah, bukan begitu, ya. Ayat ini adalah kasus khusus, ya, di mana seorang seperti Gaius sudah sewajarnya Rasul Yohanes itu berdoa supaya Gaius ini sehat-sehat saja, sama seperti jiwanya juga baik-baik saja, ya. Jadi jangan, ya, ingat, ya, kasus khusus jangan langsung dicomot
diterapkan secara umum kepada semua orang percaya. Contohnya lah Abraham. Itu kasus khusus ketika Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan Ishak. Itu jangan nanti dicomot, kasus khususnya diterapkan bahwa setiap seorang bapak yang punya Ishak yang sangat dicintainya harus dipersembahkan. Enggak mungkin kan begitu kan? Jadi Alkitab ini kejadian yang ribuan tahun yang lalu, dilihat dulu konteksnya, kemudian diambil pesannya yang baru diterapkan dalam situasi kita saat ini dan di sini. Jadi harus hati-hati. Itu sebabnya ajaran prosperity teaching atau ajaran khotbah-khotbah yang comot ayat di sini dan langsung diterapkan gitu. Seperti seorang motivator, dia ambil di sini lihat cerita mengenai Daud menghantam Goliat. Coba lihat itu bagaimana Daud itu bisa menghantam Goliat, langsung dia ambil beginilah orang Kristen, semua orang Kristen bisa menghantam Goliat. Nggak juga terlalu segampang begitu, ya. Ada saatnya juga orang Kristen diizinkan Tuhan untuk mengalami kekurangan kayak Paulus. Jadi itu sebabnya Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Bahkan Paulus pun mengalami penyakit tubuh, kemungkinan besar itu matanya sakit, yang dibilang atau duri dalam daging atau mungkin utusan iblis, dengan satu maksud ya. Bahkan Timotius ya kurang pencernaannya kurang bagus, dibiarkan terus begitu. Ada maksud Tuhan itu semua. Jadi tidak bisa mencomot ayat ya, langsung terapkan kepada situasi yang berbeda, mengatakan bahwa Tuhan menghendaki semuanya sukses dalam arti tidak banyak masalah, sehat-sehat saja, baik-baik saja dan sebagainya. Itu nggak bisa ya. Jadi ayat ini memang untuk seorang seperti Gaius ya, ini memang sewajarnya Rasul Yohanes berdoa. Dia bilang, aku berdoa semoga. Jadi wajar kalau kita terapkan gini. Misalnya ada seorang kita sekarang melayani ya, tiba-tiba ada orang yang mendukung pelayanan, kita lihat juga dia hidup dalam kebenaran ya, tindakannya pun bagus gitu. Sudah sewajarnya kita sebagai pelayan Tuhan kita berdoa semoga engkau baik-baik saja ya, tapi jangan untuk semua ya. Kalau yang koruptor yang kita berdoa semoga engkau bertobat gitu loh, bukan semoga engkau sehat-sehat saja, baik-baik selalu, nanti nggak bertobat ya. Nggak begitu, lihat dulu situasinya ya, lihat dulu apanya ya, harus berhati-hati kita ini. Oke, ini yang pertama, Gaius. Yang kedua, Diotrephes. Ini sudah pernah saya singgung ini. Perhatikan di ayat 9 ini ya, Diotrephes. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Ini barangkali tulisannya di surat 1 Yohanes yang secara umum. Jemaatnya nggak disebut jemaat mana. Jemaat di Laodikia kah? Di Philadelphia? Atau ini? Tapi memang surat itu surat umum lah ya. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka di dalam jemaat, ini kita juga nggak tahu di jemaat mana nih, tinggalnya Diotrephes di mana kita nggak tahu. Tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Jadi barangkali ini Rasul Yohanes ini dia mengirim tim-timnya atau teman sekerjanya lah gitu untuk melayani jemaat-jemaat begitu, berjalan keliling barangkali begitu ya. Nah di satu tempat ini ada si Diotrephes ini, dia tidak mau mengakui, artinya tidak menerima ya pelayanan timnya Yohanes itu. Maka ayat 10 dia bilang, karena itu apabila aku datang, aku akan minta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebab ia meleter. Artinya mengatakan kata-kata yang dikatakan di sini kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, nih maksudnya tim Yohanes, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat.
Kita bisa bayangkan ini, Diotrephes ini seorang yang punya otoritas di dalam jemaat itu. Tapi jelas otoritas ini bukan otoritas rohani. Karena otoritas rohani itu dimiliki oleh Rasul Yohanes sebagai, katakanlah sebagai rasul, ya. Nah ini jemaatnya kan kayak anak-anaknya dia semua ini. Tapi di sini kok Diotrephes punya kekuatan sedemikian. Dia bisa menolak tim Rasul Yohanes, satu. Dia bisa mencegah orang-orang yang mau menerima tim Yohanes. Yang ketiga, bahkan dia bisa mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Nah ini saya melihat ini kemungkinan besar ajaran Nikolaus itu yang hierarki itu, semacam organisasi itu sudah masuk, mulai merembes ini. Dan Diotrephes besar kemungkinan menjadi orang nomor 1 di situ. Dia ingin menjadi terkemuka lah ya. Kayak gembala sidang lah. Kan hanya gembala sidang yang mampu menolak tim pelayan yang dari luar jalan gitu mau melayani jemaat. Dia yang mampu menolak karena itu gembala sidang, dia miliknya itu. Barangkali gedungnya juga miliknya dia. Jemaat ini jemaat saya. Jadi dia bisa menolak. Dan kalau ada jemaatnya yang mau nerima ini, dia bisa juga kucilkan itu. Ya. Jadi Diotrephes ini kemungkinan memiliki otoritas yang mirip lah dengan otoritas gembala sidang di dalam dunia kekristenan zaman ini. Ingat ya, dalam gereja mula-mula tidak ada ya sistem gembala sidang itu nggak ada. Gembala ada, tapi sistem gembala sidang dengan otoritas gembala sidang itu dalam struktural itu, hierarki seperti itu nggak ada. Jemaat mula-mula hanya dipimpin oleh baik komunitas Petrus, komunitas Paulus oleh para penatua saja. Dan itu pun otoritasnya otoritas rohani. Sama tuh Rasul Yohanes ini, itu otoritasnya otoritas rohani. Ya. Jadi Diotrephes ini menjadi simbol bagi saya ya. Menjadi suatu katakanlah suatu kondisi di mana ya mirip sekali lah dengan kondisi kekristenan, dunia kekristenan saat ini. Di mana saudara akan lihat dalam denominasi itu ada Diotrephes-nya. Saudara masuk dalam satu ibadah di satu gedung kebaktian gitu, nggak lama kemudian engkau akan menemukan siapa Diotrephes-nya di situ. Orang yang berkuasa untuk bisa menerima atau menolak, bahkan memperingat, bahkan mengucilkan, kayak otoritas Diotrephes. Saya menyebut otoritas gembala sidang itu sama dengan otoritas Diotrephes, bukan otoritas rohani itu. Tuhan tidak pernah memberikan otoritas yang seperti ini. Otoritas rohani itu kayak yang dimiliki Rasul Yohanes, dia melayani, bisa ditolak kalau emang nggak mau orang. Ya walaupun nanti itu Tuhan berurusan dengan dia. Lain dengan otoritas ini. Jadi saya pernah menulis tulisan ya, kepemimpinan rohani dan kepemimpinan sekuler. Ya, ketika Musa dia di Mesir itu, ini saya beri contoh ini, Musa di Mesir sebagai anak Firaun, anak angkat putri Firaun itu, dia punya otoritas. Kalau kita bilang dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya, dia bisa bunuh orang Mesir itu dengan tangan dagingnya itu. Ya, tapi ketika dia dibentuk Tuhan 40 tahun di padang gurun, dia disuruh bebaskan orang Israel, Musa dikasih tongkat. Ini simbol daripada otoritas rohani. Jadi otoritas yang awal itu Musa adalah otoritas manusiawi karena dia anak putri Firaun. Dia berkuasa dalam perkataan perbuatannya. Nah Tuhan tidak mau pakai otoritas yang begini. Tuhan mau bentuk orang diproses 40 tahun di padang gurun, baru diberikan tongkat otoritas yang adalah simbol daripada otoritas rohani. Jadi ingat ya, otoritas Rasul Yohanes dengan otoritas Diotrephes ini sangat berbeda. Otoritas Rasul Yohanes itu atas jemaat adalah otoritas rohani. Sementara otoritas Diotrephes ini mirip-mirip lah dengan otoritas gembala sidang. Ya. Karena sebenarnya gereja itu kan denominasi itu ya bukan gereja, bukan enggak
bukan gereja Yesus Kristus lah, dalam arti kan yang punya gembala sidang itu. Dia yang merintis, dia yang punya gedungnya, barangkali istrinya yang jadi bendahara, barangkali apa semua. Itu bukan gereja, itu denominasi. Kerajaan itu, kingdom. Karena ada rajanya di situ. Rajanya ya di Travis itu. Oke, satu lagi orang Demetrius, dikatakan di sini semua orang memberi kesaksian yang baik, bahkan kebenaran sendiri memberi kesaksian yang baik. Dan Rasul Yohanes juga bilang kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Baik, mari kita ambil kesimpulan. Kembali kesimpulannya ini adalah koinonia. Rasul Yohanes melayani suatu wilayah, ya. Dia hanya bisa, ya artinya berkoinonia dengan orang-orang yang memang bisa menerima firman yang diberitakannya, firman hidup itu, ya. Dia tidak bisa, dia bisa berkoinonia dengan Gaius, dengan Demetrius, tapi dengan Diotrephes tidak bisa. Ya, koinonianya Diotrephes itu beda. Ya, walaupun dia itu dalam jemaat, dia punya otoritas itu, tapi koinonianya beda dengan koinonia Rasul Yohanes yang Rasul Yohanes bilang ini. Koinonia kami adalah koinonia dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya. Jadi dikatakan di sini, bahkan kalau diingatkan di 2 Yohanes itu, jangan kita berkoinonia dengan katakanlah Diotrephes. Memang nggak bisa. Ya, saudara dan saya pasti dikucilkan oleh Diotrephes dalam dunia kekristenan ini, pasti. Karena Diotrephes itu merasa terganggu juga. Ya, merasa terganggu dengan ministry yang model Rasul Yohanes ini. Puji Tuhan lah, jadi kesimpulannya mari kita berkoinonia, ya udah dengan orang-orang yang memang berkoinonia dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, ya. Fokus kepada hayat, ya, memberitakan firman hidup. Oke, puji Tuhan, haleluya, amin.